Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 5 sebab orang rajin sholat akan tetapi dijamin masuk ke dalam neraka. Sehingga 5 sebab ini perlu kita ketahui bersama agar sholat kita tidak menjadi sia-sia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya perhitungan amal pada hari akhirat kelak dan hal yang pertama kali dihisab bukanlah syahadat, bukanlah haji, bukanlah Islamnya seseorang, akan tetapi yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Bahkan ibadah ini bisa membedakan antara muslim dan juga orang-orang kafir. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan kemudian bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat, yang mana di zaman ini kita ketahui bahwasannya sholat sudah banyak disepelekan, sholat ditinggalkan. Dan tentunya kita melihat anak-anak muda, berikut juga orang-orang dewasa, tidak sedikit yang memandang remeh terkait perkara sholat ini. Bahkan hanya karena satu argumen sepele saja seseorang dapat mudah meninggalkan sholatnya. Dan ada juga yang menganggap bahwa sholat ini hanya ibadah semata, sehingga seseorang yang melaksanakan sholat biasanya didorong oleh niat terpaksa ataupun hal lainnya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal semacam inilah yang akan menjadi penyebab seseorang rajin sholat, namun sholatnya tidak menjaminkan ia masuk dalam surga, sehingga ia ditetapkan sebagai ahli neraka dikarenakan ada sebab-sebab lain yang pada akhirnya merusak sholatnya. Dan tentunya keikhlasan menjadi nomor satu atau totalitas dalam menjalani ibadah. Tanpa keikhlasan maka tentunya ibadah yang kita jalani bisa bernilai ria atau bahkan bukan ternilai sebagai ibadah dan amal soleh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut golongan orang yang rajin sholat namun tidak menjadikan sholat tersebut jaminan masuk surga, bahkan menjadikan sholat tersebut sebagai ahlu neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ma'un, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang menjalani sholat. Lalu seperti apa golongan tersebut? Yang pertama, rajin sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu budaya, kebiasaan, bahkan peradaban di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya senantiasa berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amalan-amalan solehnya.
dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menjadikan seseorang dijebloskan ke dalam neraka. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, jauhilah sifat berdusta, berbohong, entah itu dalam perniagaan, entah itu dalam bercerita, entah itu dalam berkomunikasi dengan seseorang. Sehingga jangan sampai karena lisan kita yang senantiasa berdusta, Allah jadikan setiap amalan kita gugur karena dusta kita. Kemudian yang kedua, rajin sholat namun tidak terlepas daripada minuman-minuman keras. Hal ini juga tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang menjadikan sholatnya, akan tetapi tidak bisa meninggalkan minuman keras, dan ia menganggap bahwa sholatnya adalah rutinitas semata, sampai tidak ada hubungan antara minum keras dan juga sholatnya. Padahal ketika seseorang meminum minuman keras, sejatinya sholatnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam berbagai ayat, wala taqrabus shalah wa antumus sukara, dan janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maka demikian, minuman yang memabukkan dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam, karena dapat menghilangkan akal dan dapat menjadikan setan masuk di dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa setiap minuman keras ini merupakan induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit maupun ataupun banyak, karena ini adalah merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang-orang yang beragama Islam. Dan Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau al-khamar ini. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segera bertaubat kalau kita mungkin pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi golongan ini suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, khamar menjadikan induk daripada segala kejahatan, sehingga tidak mungkin ada korelasi atau hubungan antara khamar dan sholat. Maka tentunya sholat semakin lama semakin akan ditinggalkan. Oleh karenanya sholatnya tidak akan pernah menjadi berarti apa-apa, karena sholat ini sendiri memiliki fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan mungkar, mencegah perbuatan fahisyah. Akan tetapi pada realitanya sholatnya tidak menjadikan dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan sholatnya menjadi hal yang sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat namun percaya kepada dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal, atau bahkan produk-produk yang dihasilkan oleh dukun, yakni adalah bintang-bintang ataupun ramalan-ramalan bintang yang hari ini masih banyak diyakini oleh sebagian orang, baik itu kalangan muda maupun dewasa. Bahwasannya kita ketahui bahwa dukun merupakan orang-orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan, atau dalam arti adalah dosa syirik.
Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang amat tergolong dosa sangat besar, atau disebut juga dengan musyrik, karena dukun merupakan orang yang bersekutu dengan jin dan syaitan. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun masih mempercayai dukun, ramal, dan juga produk-produk dari dukun itu sendiri, entah itu ramalan-ramalan bintang dan sebagainya, maka sejatinya ia sudah terpapar dengan dosa besar. Dan tentunya obatnya adalah taubatan nasuha, yang tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekati atau mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Maka tentunya sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita percaya terhadap atau membenarkan saja terkait dengan ramalan-ramalan atau produk-produk, bahwa kita percaya seseorang tersebut memiliki sumber kekuatan daripada sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya kita sudah percaya bahwa kebenaran terkait dengan dukun tersebut, karena sejatinya tidak ada kekuatan selain daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan daripada orang-orang ramal, dukun, dan sebagainya adalah kekuatan yang dihasilkan dari persekutuan antara jin dan manusia, yang itu menandakan bahwa dia tidak mengakui adanya sumber kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga golongan seperti ini biasanya akan mudah terpapar dengan hal-hal yang berbau klinik, bahkan bisa jadi menjadikan setiap orang itu mendapati kekuatan-kekuatan atau energi negatif yang dihasilkan daripada tukang ramal tersebut, karena di awal dia sudah mempercayai dan dia mengenyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat daripada golongan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, rajin sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang berbicara, dan merupakan mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak ada lagi syafaat bagi orang-orang yang demikian. Surat Al-Mudassir ayat 42 ayat sampai 48, au kama qala al-ayah. Dalam ayat ini bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka merupakan karena suka membicarakan ketidakbaikan orang-orang, dan juga tidak mengerjakan sholat ataupun rajin sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Surat Al-Hujurat ayat 12. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa Allah sudah melarang seorang yang walaupun dia sholat akan tetapi suka menggunjing orang lain, maka sholatnya bisa menjadi kesia-siaan. Bahkan sekalipun rajin sholat, rajinnya sholatnya tidak menjadikan ia berada di dalam surga, bahkan ia termasuk ke dalam golongan yang Allah masukkan di dalam neraka. Maka kita berlindung daripada menggunjing orang lain, sehingga ketika ada orang berghibah, ada orang yang senantiasa menggosip orang lain, atau media-media yang senantiasa memberitakan gosip-gosip orang lain, maka tinggalkanlah, hindarilah,
sampai pada akhirnya kita terhindar dari dosa-dosa tersebut, entah itu membicarakan ataupun mendengarnya. Karena ketika kita mendengar gibah tersebut, biasanya akan tertarik untuk melontarkan, untuk menjadikan informasi tersebut sebagai bahan obrolan kepada orang lain, yang pada akhirnya pula kita menjadi salah satu golongan dari mereka, yaitu golongan yang senantiasa menggunjing orang lain. Maka sebab yang keempat inilah, seseorang yang rajin sholat pun tidak termasuk atau bahkan menjadi salah satu bagian daripada penghuni neraka Syaqar. Maka ini tentunya harus kita hindari agar kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka orang-orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim tersebut. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kelima ini, bahwa sebab kelima ini banyak sekali hari ini orang-orang yang bahkan na'udzubillah min zalik menjadikan anak-anak yatim sebagai salah satu aset untuk meraup keuntungan yang besar. Sehingga berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam berbagai ayatnya, jangan sampai mengambil harta anak-anak yatim. Karena hari ini berbagai yayasan dan sebagainya ada dibentuk, sebagian oknum menjadikan bahwa yayasan tersebut untuk meraup untung, dan pada akhirnya uang yang didonasikan sejatinya untuk anak yatim malah dimasukkan ke dalam kantong pribadinya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Akan tapi tidak sedikit juga dari mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, yang menjadikan yayasannya bahkan mendermakan hartanya betul-betul untuk anak-anak yatim, sehingga anak-anak yatim yang terlantar ini bisa sejahtera baik secara pendidikan, ekonomi, dan juga kedewasaan. Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang sekalipun ia sholat tetapi ia mengabaikan anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja digambarkan adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak yatim. Beliau terbiasa bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak yatim untuk menghibur mereka, supaya mereka tidak merasa kesepian, supaya mereka memiliki kasih sayang dari seorang yang terdekat. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, apabila di sekitar kita ada anak yatim, sayangilah, dekatilah, dan raih hatinya, sehingga dari situ kita bisa merasakan apa yang ia rasakan, rasa sakitnya ketika ia dalam keadaan kecil namun tak dapat mendapat bimbingan dari ayah ataupun ibunya. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita harus mengambil hikmah agar sholat kita tidak menjadi sia-sia dikarenakan 5 sebab ini. Dan tentunya 5 sebab ini harus kita ketahui, dan tentunya pula orang-orang lain terdekat kita bisa mengetahui bersama-sama. Maka tak ada salahnya, tak ada ruginya kalau video ini bisa kita share di beberapa grup-grup WA kita, ataupun di beberapa grup Facebook kita, ataupun berbagai media sosial lainnya, agar orang lain bisa mendapati kebaikan. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka darinya ia akan memperoleh kebaikan tersebut sebagaimana orang-orang mengikuti kebaikan tersebut. Oleh karenanya, jikalau ada orang banyak yang mengikuti kebaikan atas video ini, maka insya Allah saudara sekalian yang meng-share termasuk orang-orang yang mendapati pahala kebaikan dan amal jariah. Demikian yang dapat disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi